Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Heni Nurhaini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas pembelajaran fikih kelas 11 dengan materi pernikahan di dalam Islam. Nah, anak-anakku semua, silakan simak materi video pembelajaran yang akan dibahas kali ini. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kalian dalam bidang materi ini. Selamat menyaksikan. Anak-anak semua, sebelum video ini dimulai, Ibu harapkan kalian like atau mensubscribe channel ini supaya mendapatkan info materi maupun video pembelajaran yang lainnya. Persiapan pelaksanaan pernikahan dengan kompetensi dasar menjelaskan ketentuan pernikahan dalam Islam dan hikmahnya. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, asosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik mampu 1. Memahami materi pernikahan dengan baik. Kemudian yang kedua, menjelaskan dasar hukum tentang materi pernikahan dengan baik. Yang ketiga, menyajikan dalam bentuk peta konsep tentang materi pernikahan dengan baik. Yang keempat, mengkomunikasikan tentang materi pernikahan dengan baik. Materi yang pertama yaitu meminang atau khitbah. Meminang atau khitbah artinya pinangan, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Nah, terkait dengan permasalahan khitbah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala jufaha alaikum fiha arradutam bihi min khitbatin nisa'i au aknantum fi anfusikum. Yang artinya, dan tak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran yang baik atau harus menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 235. Kemudian yang kedua, materi yang kedua yaitu cara mengajukan pinangan. Yang pertama, pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya. Kemudian yang kedua, pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah atau talak, bain atau ditinggal mati suami, tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran. Yang ketiga yaitu perempuan yang boleh dipinang. Nah, perempuan yang boleh dipinang ada 3. Yang pertama, perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang. Kemudian yang kedua, perempuan yang tidak dalam masa iddah. Kemudian yang ketiga, perempuan yang belum dipinang oleh orang lain. Selanjutnya, adapun di sini wanita-wanita yang haram dinikahi karena sesusuan. Mereka adalah yang pertama, ibu-ibu yang diharamkan dinikahi karena sebab nasab. Kemudian selanjutnya anak-anak perempuannya. Ada lagi yang ketiga yaitu saudara-saudara perempuan. Yang keempat, para
amah atau para bibi dari jalur ayah. Nah, itu tidak boleh untuk dinikahi karena mereka itu satu nasab atau satu susuan. Kemudian ada lagi yaitu para kholah atau para bibi dari jalur ibu. Itu diharamkan untuk dinikahi. Ada lagi selanjutnya yaitu anak perempuannya saudara laki-laki. Nah, yang terakhir anak perempuannya saudara perempuan. Nah, selanjutnya ada lagi pembahasan tentang mahram. Apa sih yang disebut dengan mahram itu? Mahram itu adalah orang baik laki-laki maupun perempuan yang haram dinikahi. Adapun sebab-sebab yang menjadikan seseorang perempuan itu menjadi haram dinikahi oleh seorang laki-laki itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu wanita yang haram dinikahi karena nasab. Itu siapa saja kira-kira? Nah, kita bahas. Yang pertama yaitu ibu. Itu tidak boleh dinikahi ya, karena sebab daripada nasab. Kemudian yang kedua nenek ya. Nenek secara mutlak dan semua jalur ke atasnya. Kemudian yang ketiga, anak perempuan dan anak perempuannya beserta jalur ke bawah. Kemudian yang keempat, anak perempuan dari anak laki-laki dan perempuannya beserta jalur ke bawah. Ada lagi, kemudian selanjutnya saudara perempuan secara mutlak, yaitu anak-anak perempuan dan anak perempuannya, anak laki-laki dan saudara perempuan tersebut beserta jalur ke bawah. Kemudian ada lagi nih ammah ya, ammah atau bibi dari jalur ayah secara mutlak beserta jalur ke atasnya. Selanjutnya yaitu kholah. Kholah atau jalur dari bibi ya. Dari bibi ayah nih, jalur ayah ya. Secara mutlak beserta jalur ke atasnya. Lanjut lagi ada anak perempuannya saudara laki-laki secara mutlak. Lanjut ke bawah yaitu anak perempuannya, anak laki-laki. Anak perempuannya anak perempuan beserta jalur ke bawahnya. Selanjutnya wanita yang kedua yaitu yang haram dinikahi adalah wanita yang lagi karena sebab li'an. Nah, apa yang dimaksud dengan li'an itu? Yaitu persaksian seorang suami sebagaimana berikut. Aku bersaksi kepada Allah atas kebenaran dakwaanku bahwa istriku telah berzina. Persaksian ini diulangi hingga 4 kali. Kemudian setelahnya ia berkata, laknat Allah akan menimpaku seandainya aku berdusta dalam dakwaanku ini. Itu bisa disimpulkan bahwa suami yang mendakwa istrinya berzina dikenai salah satu dari 2 konsekuensi. Pertama, didera 80 kali kala ia tidak bisa menghadirkan saksi. Kemudian yang kedua, li'an yang dengan persaksian tersebut dia terbebas dari hukuman dera. Walaupun dengan li'an seorang suami terbebas dari hukuman dera. Akan tetapi efek yang diakibatkan dari li'an tersebut ia harus berpisah dengan istrinya selama-lamanya. Nah, itu wanita yang salah satu wanita yang haram dinikahi lagi karena sebab li'an. Lanjut ke sebab haram dinikahi sementara, yaitu yang pertama pertalian nikah. Sebabnya
Karena perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan haram dinikahi laki-laki lain, termasuk perempuan yang masih ada dalam masa iddah, baik iddah talak maupun iddah wafat. Itu haram ya, sebab dinikahi sementara. Kemudian lanjut ke talak bain kubro, yaitu cerai 3 kali. Ini berat ya saudara-saudara, anak-anakku. Bagi seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan talak 3, haram baginya menikah dengan mantan istrinya itu selama ia belum dinikahi laki-laki lain. Dengan kata lain, ia bisa menikahi kembali istrinya dengan beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu istrinya telah menikah dengan laki-laki lain atau suami baru. Kemudian yang kedua, istrinya telah melakukan hubungan seksual dengan suami barunya. Yang ketiga, istrinya dicerai suami barunya secara wajar, bukan karena ada rekayasa. Kemudian yang terakhir, telah habis masa iddah talak dari suami baru. Selanjutnya ada lagi ini memadu 2 orang perempuan bersaudara. Ini diharamkan ya bagi seorang laki-laki yang masih berada dalam ikatan pernikahan dengan seorang perempuan menikahi beberapa wanita sebagai berikut, yaitu saudara perempuan istrinya, baik kandung, seayah maupun seibu. Kemudian yang kedua, saudara perempuan ibu istrinya atau bibi istri, baik kandung, seayah ataupun kandung, seibu dengan bapak istrinya. Kemudian ada lagi anak perempuan saudara perempuan istrinya atau kemenakan istrinya, baik kandung, seayah maupun seibu. Kemudian anak perempuan saudara laki-laki istrinya, baik kandung, seayah maupun seibu. Yang terakhir, semua perempuan yang bertalian susuan dengan istrinya. Itu diharamkan bagi seorang laki-laki ya, memadu 2 orang perempuan bersaudara. Selanjutnya ada berpoligami lebih dari 4. Seorang laki-laki yang telah beristri 4, haram baginya menikahi wanita yang kelima, karena syarat telah menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikahi maksimal 4 wanita. Nah, ini ada perbedaan agama, haram nikah karena perbedaan agama ada 2 macam. Yang pertama, perempuan musyrik, di mana ia haram dinikahi oleh laki-laki muslim. Yang kedua, perempuan muslimah, di mana ia haram dinikahi oleh laki-laki non-muslim, yaitu orang musyrik atau penganut agama selain Islam. Nah, anak-anakku, sekian yang bisa Ibu sampaikan tentang materi pernikahan di dalam Islam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu dapat bermanfaat, menjadi ilmu buat kalian semua. Sampai jumpa lagi di channel-channel Ibu yang berikutnya atau di video pembelajaran Ibu yang berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.